Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru malam hari ini, saya ingin membahas sebuah breaking news, yaitu tentang konferensi pers yang digelar PSSI yang diwakili oleh Sumarji sebagai Ketua Badan Tim Nasional dan juga Endri Irawan sebagai salah satu anggota Exco untuk menjelaskan kepada awak media yang hadir bahwa PSSI telah mengambil keputusan untuk mengakhiri kerjasama dengan Indra Safri sebagai pelatih dari Timnas Indonesia U22 dan juga dalam kapasitasnya di struktur teknis PSSI. Artinya mulai saat ini Indra Safri tidak lagi menjadi bagian dari struktur teknis PSSI dan juga tentunya telah mengakhiri tugasnya sebagai pelatih dari Timnas Indonesia U22 yang gagal total di SEA Games tahun 2025 ini. Dan saya pikir teman-teman, ini adalah keputusan yang bijak yang diambil oleh PSSI. Karena bukan saja Timnas Indonesia U22 itu gagal mencapai target yang sebelumnya, saya ingat dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali bahwa targetnya adalah medali emas, tetapi tidak juga bisa lolos dari fase grup. Bahkan kalah dari Filipina yang sebetulnya secara permainan itu gak bagus. Mereka hanya defend dan hanya mengandalkan keberuntungan. Tapi ya mereka yang bisa mencetak 1 gol. Dan bukan saja gagal lolos dari fase grup, tapi yang kita kritisi itu kan secara permainan. Yang kita tidak melihat ada yang namanya skema permainan. Memang ini juga menjadi perdebatan karena banyak juga yang menilai sebetulnya ada kok skema permainan. Seperti apa skema permainannya? Yaitu para pemain diminta untuk berlari secara cepat ke depan, kemudian mengirimkan crossing, coba untuk menciptakan peluang dengan harapan bisa mencetak gol. Nah, kalau itu namanya bukan skema, Pak. Skema itu artinya mau main dengan struktur organisasi permainan yang rapi. Contoh, build up-nya mau dari bawah. Artinya mulai dari penjaga gawang ke defense. Dari defense mau kemana? Mau langsung ke depan ke wing atau mau kasih ke tengah dulu? Kalau mau kasih ke tengah, dari tengah kasihnya kemana? Langsung ke wing atau dipegang dulu itu bola di tengah? Ya kan? Nah, setelah itu kasih ke wing. Dari wing apa kamu langsung atau ada support lagi dari second line? Kira-kira seperti itulah skemanya. Atau mau main bertahan? Mau main bertahan, defend. Defend-nya mau di mana? Mau middle block atau mau low block? Atau maunya mainnya high pressing? Defend juga, high pressing juga termasuk defend. Jadi high pressing, tunggu dapat bola, main transisi cepat. Kan kira-kira seperti itu skema. Nah, karena saya juga takut salah, jadi dalam 2 hari terakhir ini, saya berbicara dengan 3 mantan pemain yang juga sempat menjadi bagian dari tim nasional Indonesia tempo dulu. Jadi bukan yang sekarang, ya kan? Iseng-iseng saja. Saya diskusi dengan mereka dan saya ingin menanyakan sudut pandang mereka. Dan mereka menjawabnya jujur, sama seperti saya. Nggak ada skema, Bang. Nah, saya kembali berdebat. Kenapa gak ada skema? Seharusnya ada dong. Nah, mereka juga mengatakan enggak ada. Karena para pemain itu menurut mereka ini 3 orang ya, gak bisa saya sebutin namanya. Tapi saya mengundang salah satu ke podcast ini, tapi dia mengatakan udah gak perlu lagi kita bahas. Karena sudah lewat nih. Ya memang kita perlu menelan lah pil pahit ini. Ya udah gak perlu dibahas dan saya menanyakan ini sebetulnya yang bertanggung jawab secara teknis siapa ya? Pelatih. Nah, saya menanyakan kembali, apakah pemain? Kan pemain tuh yang gak bisa mencetak gol, yang juga banyak berlari, yang juga beberapa kali membuat kesalahan dalam passing. Nah, kalau menurut 3 mantan pemain ini, bahwa sebetulnya itu semua arahan dari pelatih. Artinya kalau memang tim tidak berfungsi secara normal, ya nggak bisa disalahkan muridnya, tapi gurunya ini perlu dipertanyakan apa yang diberikan instruksi. Seperti apa sesi latihan yang mereka jalankan untuk bisa bermain nanti di pertandingan sesungguhnya. Kemudian juga saya berpikir, ya benar juga ya, karena bukan saja sesi latihan pada saat TC, tapi ada juga yang namanya friendly match. Lawan India 2 kali. First match-nya kita tahu mainnya biasa, second match-nya oke, not bad. Tapi lebih banyak gol-golnya ini set piece. Terus lawan Mali, first match-nya amburadul, second match-nya pakai skema 3 center back. Gak buruk kan? Oke, mendapatkan hasil. Tapi kan di friendly match itu yang dicari sebetulnya kan bukan hasil akhir yang positif, tapi bagaimana cara bermain yang rapi itu bisa diterapkan nanti di pertandingan sesungguhnya. Jadi dalam hal ini itu gagal dilakukan sebagai pelatih oleh Indra Safri.
Dan kali ini ya memang langkah yang diambil juga cepat. Artinya tidak menunggu lama, karena memang kita tahu di sosial media kan ya keadaannya juga cukup panas ya. Bahkan saya lihatlah komentar-komentar dari teman-teman begitu pedas ya. Tapi itu adalah suatu hal yang merupakan bentuk kekecewaan kita. Tapi kan seperti yang saya katakan, nggak boleh menghina atau menghujat, itu nggak boleh. Nah, dan saya pikir ya ini memang adalah langkah yang mau tidak mau harus diambil PSSI, dan nanti akan ada penunjukan pelatih baru untuk di level U23 yang nanti satu paket dengan pelatih Tim Nasional Indonesia Senior. Nah, ini hanya pemikiran saya, artinya nanti yang melatih Timnas Indonesia Senior itu juga melatih Timnas Indonesia U23. Bagus juga. Karena sebetulnya pemain-pemain yang di U23 bisa juga nanti main ke senior, dan sebaliknya dari senior yang masih muda bisa juga bermain di U23. Selain itu juga, Sumarji menambahkan bahwa memang ada 2 kandidat pelatih baru yang sudah diwawancara, dan nanti minggu depan kemungkinan akan ada kabarnya. Nah, saya nggak tahu juga nih kabarnya apakah kepastian di kontrak, atau mungkin kira-kira sudah akan ada pemilihan dan menunggu sang pelatih nanti datang di bulan Januari. Atau mungkin tiba-tiba nanti muncul minggu depan kan, karena sepengetahuan saya nanti akan ada fit and proper test juga. Nah, apakah sudah dilakukan pada saat interview? Nah, nggak tahu juga kan, informasinya kan nggak diberikan. Jadi, saya pikir ketika Timnas Indonesia U22 kita ini gagal total dengan cara bermain yang buruk, yang membuat semua pengamat itu mengkritik cara bermain dari Timnas Indonesia, ya ini mau tidak mau adalah langkah yang perlu diambil secara cepat oleh PSSI. Bahkan saya ingat sebelumnya juga Indra Safri kan pernah melatih Timnas Indonesia U20. Oke, lolos ke Piala Asia, tapi di Piala Asia itu di awal tahun ini sudah kelihatan nggak bagus nih mainnya. Nah, makanya itu saya bingung ketika sudah permainan nggak rapi di Piala Asia, kok masih berada di PSSI. Mungkin kontrak long term. Jadi dipertahankan dulu atau diparkir dulu. Dan kemudian diberikan kesempatan lagi yang saya juga yang mempertimbangkan karena ada track recordnya. Tapi kan ya kalau sudah ada pemilihan pelatih ini, ya tentu harus ada juga penanggung-jawaban. Iya dong, gimana caranya pelatih ini juga bisa bekerja dengan baik, ya kan? Dan setahu saya semua dukungan yang diberikan oleh federasi sudah sangat baik. Bahkan FIFA Matchday untuk internasional Matchday itu untuk timnas senior saja kan diberikan kepada Timnas Indonesia U22. Ya dengan tentu kita tahu belum adanya pelatih di Timnas Indonesia Senior. Jadi diberikan nih kepada Timnas Indonesia U22. Bahkan sebelumnya juga saya mengatakan di platform ini dan juga di platform lain. Jangan sampai nih udah diberikan pertandingan uji coba tambahan 2 kali lagi lawan Mali, walaupun lawannya sama tapi kan lawannya kuat. Jangan sampai nih nanti permainannya gak jelas, gak rapi nih. Dan ternyata gak rapi kan di SEA Games lalu. Malu itu kalau lawan Filipina, karena Filipina mainnya gak bagus. Lempar-lempar bola saja mereka. Dan lawan Myanmar, sebetulnya kalau kita perhatikan secara permainan Myanmar itu lebih rapi teman-teman. Ya memang timnas bisa menang 3-1, it's good. Tapi kan seandainya bisa clean sheet, kan lebih bagus lagi. Dan kita sebetulnya bisa saja clean sheet. Tapi kan kita lihat dalam organisasi permainan tim kita ini lemah. Nah artinya itu semua tentu adalah efek bagaimana caranya mempersiapkan tim ini secara teknis. Jadi jika sebelumnya Indra Safri telah menyatakan dia bertanggung jawab, kemudian dia meminta maaf, ya dan sekarang dia sudah diakhiri kerjasamanya, artinya nanti kita tunggu pelatih baru yang masuk. Tapi nanti pelatih baru yang masuk juga kita harus sabar, harus memberikan dia waktu. Apalagi jika nanti satu paket dengan Timnas Indonesia Senior. Tetapi yang saya kaget, ternyata Sumarji juga mengundurkan diri sebagai manajer Tim Nasional Indonesia, tapi memang masih merupakan ketua dari Badan Tim Nasional. Nah ini saya kaget karena jujur saya menilai Pak Marji ini adalah sosok yang betul-betul disiplin, sosok yang ya kalau saya dapat informasi sangat baiklah komunikasinya dengan para pemain, dan memang sejauh ini ya adalah orang yang memang coba untuk mempersiapkan tim secara baik lah. Dan sebetulnya manajer itu kan lebih dekat dengan tim ya, jadi mempersiapkan tim, komunikasi dengan pemain, bagaimana bisa memanggil pemain dari klub masing-masing. Kalau memang ada komunikasi yang perlu dilakukan dengan klub masing-masing pemain, itu biasa dilakukan oleh manajer. Dan saya pikir sejauh ini Pak Sumarji bagus sekali cara dia menyiapkan tim sebagai manajer. Nah ini saya kaget. Ya mungkin juga Pak Sumarji merasa bertanggung jawab atas kegagalan ini. Tapi yang saya bingung, Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali ini nggak ada di konferensi pers. Karena saya ingat pada akhir September itu ada Wakil Ketua Umum yang mengumumkan bahwa PSSI memilih Indra Safri. Bahkan kemudian juga mengatakan bahwa targetnya adalah medali emas, atau mungkin juga berhalangan, atau mungkin juga ada urusan lainnya. Nah, itu informasi juga kita belum dapat. Tapi alangkah baiknya kalau ada juga kan sekalian gitu.
langsung mengungkapkan apa yang sebetulnya terjadi. Karena Pak Sumarji kan menjelaskan bahwa memang dia sudah ekstra keras lah menyiapkan tim ini, dan saya pikir kita gak bisa menyalahkan dia juga. Karena sejauh ini memang apa yang dia lakukan juga untuk Timnas Indonesia Senior memang luar biasa. Cara dia memotivasi para pemain itu kan sangat penting, teman-teman. Apalagi para pemain kita yang masih muda. Tapi ya udah, ini sekarang nasi sudah menjadi bubur, dan mungkin kita lihat nanti ke depannya nih pelatih baru yang nanti melatih Timnas Indonesia nih siapa. Memang ada 2 kandidat. Nah, memang kita juga lihat tadi tidak ada ketua umum PSSI yang memang kan sekarang ini ya sebagai Menpora juga lagi sibuk di SEA Games. Tapi saya harapkan nanti Januari sudah harus aktif lagi di PSSI. Gak bisa juga lama ditinggalin ini PSSI kan. Karena yang saya harapkan juga di dalam PSSI ini harus kompak untuk kemajuan sepak bola kita. Jadi saya tahu juga banyak yang suka kalau ada drama-drama di PSSI. Tapi jujur saya gak suka. Saya ingin sepak bola kita maju, di dalam PSSI juga kompak. Ayo sebagai satu tim nih majukan sepak bola kita. Bukan saja timnas, coba gimana caranya grassroots development itu yang saya gak ngerti akan dilakukan atau enggak. Tapi kita tunggu nanti pelatih baru yang masuk. Nah ini menarik bahwa tadi Exco Andre Irawan mengatakan bahwa nanti pelatih baru itu diminta untuk lebih lama berada di Indonesia. Nah ini bagus sekali gak? Seperti yang sebelumnya itu. Yang gerbong Belanda tuh. Iya kan? Jarang banget mereka di Indonesia kan? Datang hanya beberapa hari sebelum match day. Itu gak benar. Kecuali memang ada TC, gak bisa seperti itu. Harus berada di Indonesia. Bahkan disarankan keluarganya juga dibawa ke sini. Nah bagus. Jadi bisa fokus lebih lama di sini ya. Kalau memang namanya mau kembali ke negaranya, mungkin setahun 2 kali atau 3 kali itu wajar lah. Tapi harus berada di sini. Harus melihat juga pemain-pemain lokal kita seperti apa. Cek apa yang memang kurang dari para pemain kita yang bisa ditingkatkan juga. Nah ini menarik. Katanya ada 2 kandidat. Nah ini kalau asumsi saya gak mendapatkan informasi dari mana-mana. Mungkin satu dari Inggris, satu dari Belanda, seperti yang sekarang dirumorkan. Nah siapapun yang dipilih ya nanti kita tunggu. Tapi saya dari awal kan, jika teman-teman mengikuti channel ini dan juga diskusi saya di platform lain, bahwa memang saya sudah feeling kemungkinan dari Eropa. Sudah feeling saya, kayaknya kemungkinannya kecil dari Asia, dan betul sepertinya dari Eropa. Jadi teman-teman kita harapkan gak ada drama-drama lagi, dan kita fokus ke depan bagaimana tim nasional Indonesia kita bisa maju, dan juga tentunya semua yang berada di PSSI ini kompak, jangan ada perpecahan, agar kita semua juga bisa melihat masa depan yang lebih cerah lagi. Dan kita harapkan nanti semua keputusan-keputusan yang diambil itu tidak ada yang kontroversial, agar kita semua juga bisa menikmati progres dari Timnas Indonesia kita, yang sebetulnya juga kita punya banyak pemain muda kok. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, kegagalan lolos ke Piala Dunia bukan merupakan kiamat. Sama sekali enggak. Masih ada harapan ke depannya. Cuma ya itu dijaga ini perkembangan dari timnas kita. Ya, jadi ini saja teman-teman bisa saya sampaikan, dan saya harapkan teman-teman juga yang merupakan bagian dari pegiat sosial media, ya cobalah buat narasi-narasi yang positif, karena ini saatnya kita cooling down, dan kita harapkan yang terbaik bagi sepak bola Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.